Ini yang muslim itu kalau mau dinaikin takutnya nanti jawabnya kepencet-kepencet lagi. Karena kita lagi coba teman-teman Kristen. Jadi gitu ya teman-teman Kristen, kalau mau diskusi itu ya yang baik, karena kita bukan ngobrol di warung kopi, bukan ngobrol yang gak ada faidah, bukan. Begini ya, kenapa kita ini ada diskusi seperti ini? Karena kadang-kadang ya, ada narasi kebencian, ketidaksukaan terhadap Islam itu berdasarkan pemahaman sepihak. Kan gitu. Nanti juga kami ada yang dituduh. Dikatakan kami menebar kebencian terhadap ajaran kalian, kan gitu. Ya kan? Nah, makanya kita bangun narasi-narasi tersebut dalam sebuah perdiskusian yang mengedukasi. Tujuannya seperti itu. Jadi biar enak, ayo. Dan ketika kita mengedukasi, kita memberikan pemahaman, memberikan wawasan, terutama kepada yang tidak tahu menjadi tahu tentang ajaran. Contoh yang sering saya katakan dari tadi diulang-ulang, saya itu sudah berapa kali dapat tuduhan, Islam itu menghina Yesus. Kalian umat Islam itu, ajaran nabimu itu menghina Yesus. Kan gitu. Berawal dari mana dikatakan menghina Yesus? Ternyata gara-gara ajaran nabi kami mengajarkan kalau dia itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Itu kalau ajaran dari Nabi Muhammad SAW, kan gitu. Oh, jadi ketika Islam mengajarkan bahwa dia tidak dibunuh dan tidak disalib itu menghina. Kan jadi pertanyaan akhirnya. Jadi kalau mengimani dia itu mati di kayu salib itu tidak menghina, tidak mengutuknya. Dari situ kita bikin satu tema, ajaran mana yang mengutuk atau menghinakan Yesus itu ajaran mana. Pak Peri, mantap sekarang tuh. Saya Selamat malam. salut sudah berani open cam. Kan gitu enak. Selamat malam. Sejak dulu saya sudah open cam, bro. Iya, tahu. Udah berapa ketemu open cam. Ingat, jaga narasi kita. Tujuan kita itu bukan hanya untuk gagah-gagahan. Tujuan kita itu adalah memberikan pemahaman. Ingat ya, sering ada tuduhan kepada umat Islam mengatakan kalian itu ajarannya menghina Yesus. Oke? Terlepas Anda pernah berkata atau tidak, saya tidak tahu. Tapi itulah sering dikatakan, bahkan saat saya live ini pun tadi ada yang mengatakan demikian. Nah, kenapa tuduhan itu hadir? Karena dia mengatakan ajaran nabimu, dia mengatakan kalau Yesus tidak disalib, gitu. Oh, jadi ketika dalam ajaran Islam mengatakan tidak disalib berarti ajaran itu menghina Yesus. Sementara dalam prinsip iman Kristen dia harus mati di kayu salib. Nah, dari situlah ajaran mana yang mengutuk atau yang menghina Yesus. Begitu ya? Oke. Silakan Anda sampaikan. Sebetulnya begini, bro. Kalau misalnya Islam mengatakan Isa tidak disalib, ataupun Kristen mengatakan bahwa Isa disalib, itu kan tidak ada penghinaan di situ. Yang ada penghinaan begini, ya, ada mereka tampilkan ayat, ya, Yesus itu mencabuli keledai. Oh, itu penghinaan karena tidak ada itu. Nah, itu saya tidak setuju itu, karena kan mana, coba tunjukkan. Enggak, saya juga nggak setuju kayak gitu, nggak setuju. Kalau kayak gitu-gitu tuh nggak penting, nggak setuju. Jangan narasi-narasi kayak gitu. Jangan. Itu kan sebenarnya biasanya balasan-balasan ketika ada hinaan yang ada kan Bible 1928. Kita juga nggak pakai kok. Jadi nggak usah kita lebarkan. Baik, kita kembali lagi ke tema ya, biar kita tidak melebar. Artinya begini, Pak. Kita tidak masalah kan, prinsip pegang masing-masing. Dalam ajaran Islam tidak dibunuh dan tidak disalib. Dalam ajaran Kristen dia mati terbunuh di kayu salib. Pertanyaan saya, apakah orang yang selamat dari kayu salib itu adalah terkutuk? Menurut Pak Peri? Apakah orang yang diselamatkan dari kayu salib itu terkutuk? Saya kira tidak. Tidak. Baik. Sekarang apakah orang yang mati di kayu salib itu terkutuk? Oke. Kita harus apa ya? Sebetulnya
Begini, dia terkutuk oleh karena dosa manusia, bukan oleh karena pelanggarannya. Ya, karena memang dikatakan kan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Tetapi kan bukan orang Kristen yang mengutuk, memang sudah seperti itu. Ya kan? Bukan, saya sering bertanya begini, kenapa orang Muslim selalu mengatakan justru katanya orang Kristen yang apa? Mengutuk Yesus. Memang di ayat seperti itu, tetapi Yesus terkutuk bukan oleh karena orang Kristen. Yesus terkutuk oleh karena, maksudnya bukan orang Kristen yang mengutuk ya, tetapi oleh karena menanggung dosa umat manusia sehingga dia terkutuk. Ya, jadi tidak ada masalah juga bagi kami. Bukan kami yang mengutuk dia, tetapi oleh karena apa? Sebentar. Pelanggaran Oke. manusia. Jadi Anda jadinya kan di sini jelas ya. Anda memposisikan Yesus yang tidak terkutuk menjadi terkutuk. Iya kan? Yang tidak Anda terkutuk, memposisikan Yesus yang tidak bersalah tapi menanggung salah. Iya, betul. Lah Ya, iya. betul. Yesus Kenapa? yang tidak Itu kan- terkutuk itu harus menanggung kutukan, dijadikan orang yang terkutuk. Ya. Karena Ya, itu kan artinya dia sudah ajaran dibuat. Yesus terkutuk itu adalah di dalam Kristen, bukan di dalam Islam. Tapi itu kan memang sudah dinubuatkan olehnya bahwa dia akan menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Ya, itu Ada nggak memang- dia itu mau itu terkutuk? memang nubuatan. Ada nggak Apa? nubuatannya dia terkutuk? Tidak disebutkan dia terkutuk, tetapi menanggung dosa umat manusia sehingga dia terkutuk. Di mana dia dikatakan mau jadi terkutuk? Orang Di mana yang diajarkan digantung seperti itu? terkutuk. Ada kan ayatnya di perjanjian lama kan, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Kan di perjanjian lama yang mengatakan. Itu Bukan orang tentang Kristen yang hukuman. Iya, itu yang dikutip Betul. oleh Paulus. Iya. Dia kan dihukum karena apa? Menanggung dosa orang banyak. Karena itu juga dia sudah nubuatkan bahwa dia akan apa? Mati di salib dan pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Jadi bagi kami memang seperti itu. Ya artinya di sini sangat jelas Pak, clear bahwa ketika Anda imani kan berdasarkan Galatia 3 nomor 13 suratnya Paulus sampai dia mengutip Ulangan 21 nomor 23 kan gitu. Bahwa memposisikan Yesus yang tidak bersalah itu ya kan dijadikan sebagai yang bersalah. Kan gitu. Contoh, Anda kan berdosa. Orang-orang Kristen kan berdosa. Dosa Anda gini, Anda berdosa, orang Kristen berdosa, Yesus tidak berdosa, kan gitu ya. Yesus yang tidak berdosa, tidak terkutuk. Tapi dosa orang-orang yang berbuat dosa di luar Yesus ditanggung oleh Yesus. Dijadikan memang itu. Yesus itu yang menanggungnya dengan cara terkutuk. Karena itulah misinya datang ke dunia ini untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi kan itu sah-sah saja. Dosa itu kan Yesus mengajarkan bertobat. Yesus mengajarkan bertobat. Emang kalau orang itu bertobat dosanya tidak diterima? Selain dia bertobat, ya Yesus harus mati di kayu salib juga. Itu sudah nubuatan. Ya kan? Itu harus. Contohnya begini. Contohnya begini. Tapi Di poin zaman orang Islam. sebelum ke contoh ya, sebelum ke contoh mohon maaf saya potong dulu sebelum ke contoh. Tapi satu poin di sini adalah kita sudah sama-sama paham di dalam Islam tidak ada memposisikan dia terkutuk, hanya di dalam ajaran Kristen yang memposisikan dia terkutuk. Itu satu poinnya. Jadi sudah jelas ajarannya dari mana ya, teman-teman. Oke. Silakan. Tadi barusan gimana? Itu memang ya, oke. Contohnya, ketika di zaman orang Israel dulu, ketika mereka berdosa, selain mereka meminta pengampunan, kan mereka harus mengorbankan apa? Kambing domba dan darah itu sebagai tebusan. Ya, jadi mereka tidak hanya sekedar minta ampun, tapi mereka harus mengorbankan kambing atau domba.
Itu di zaman perjanjian lama ya. Dan itu telah digenapi oleh Yesus ketika dia mati di kayu salib. Makanya orang Israel sekarang tidak ada lagi mereka meminta pengampunan dosa dengan apa? Mengorbankan kambing domba. Tidak ada lagi. Karena itu sudah tergenapi ketika Yesus mati di kayu salib. Orang Israel sekarang tidak ada mengorbankan kambing domba sebagai penghapus dosa. Ya? Kayak mana? Anda nggak nyambung. Orang Israel tidak ada korban penghapusan dosa dengan mengorbankan kambing. Terus Anda katakan karena sudah diganti oleh Yesus. Kan orang Israel tidak percaya kalau Yesus Tuhan. Gimana sih Anda ini? Lucu Bapak ini. Pak, orang Israel tidak melakukan korban lagi karena bait Allah hancur, sudah tidak ada. Karena mereka ketika melakukan korban itu kan di dekat bait Allah. Itu alasan yang logis. Karena Yesus sendiri di dalam Matius 5, dia mengajarkan penggenapan hukum Tuhan itu tidak menghilangkan yang namanya kurban. Tidak. Kurban tetap dilakukan, bahkan dia pertegas. Sebelum berkurban, kalau kamu masih ada salah, masih ada masalah dengan saudaramu, suruh berdamai dulu. Baru nanti kalau sudah berdamai kembali ke mezbah kurban untuk melakukan pengorbanan. Itu penggenapan, bukan menghilangkan kurban, bukan. Oke. Dipahami dong, nggak nyambung. Israel tidak korban kambing karena sudah diganti Yesus. Israelnya nggak percaya Yesus Tuhan, nggak nyambung ke sana Pak. Tapi kembali lagi aja ke sini Pak, jangan diperlebar. Bentar, bait Allah itu di zaman Salomo. Sedangkan sebelum bait Allah dibangun oleh Salomo, orang Israel sudah mengorbankan kambing domba, sapi lembu untuk penghapusan dosa. Ya, bukan nanti di zaman Nabi Sulaiman mereka mengadakan perdamaian untuk penghapusan dosa. Sebelum bait suci dibangun oleh Sulaiman, orang Israel sudah apa? Mengorbankan kambing domba. Contoh, ya, Kain dan Habel. Mereka apa? Mengorbankan apa? Ya, Habel mengorbankan kambing sesuai dengan sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Allah. Sedangkan kakaknya itu mengorbankan 2 buahan. Persembahan apa persembahan siapa yang diterima? Persembahan adiknya. Maka marahlah apa? Kain sehingga dia apa? Membunuh. Tahu Pak, Jadi terlalu jauh kita, terlalu jauh. Itu kan terlalu jauh mundurnya. Terlalu jauh. Orang Israel tidak melakukan lagi. Karena apa? Tergenapi Terlalu ketika jauh. Yesus mati di kayu salib. Itu hukum upacara tidak lagi dilakukan. Bukan Orang nanti Yahudi, di zaman coba. Salomo baru orang Oke. menggunakan korban penghapus dosa. Saya punya satu pertanyaan kalau gitu. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Belum ada Sulaiman di situ. Jangan terlalu jauh Pak. Ini ke zaman Yesus. Saya tanya dulu gini deh. Kan orang-orang Yudaism kan bukan Kristen. Anda setuju nggak? Bukan Kristen, betul. Oke, saya tanya, apakah mereka tidak berkurban karena Yesus sudah menggantikannya? Ya, sampai saat ini tidak ada lagi orang. Di mana Israel orang mengadakan Yahudi korban. punya dalil seperti itu? Coba Anda buktikan, apakah orang Israel masih Nggak, bukan di situ, bukan. Karena itu Loh, sudah bergerak orang Yahudi ketika kan nggak ada urusannya sama kematian Yesus. Malah dia merajamnya, malah dia menggantungnya. Nggak ada kaitannya. Kenapa orang Yahudi tidak melakukan? Bahkan saya pernah dengar juga ada yang berkorban sih. Alasan bait Allah itu kan hancur itu kan ada juga kan ada di tahun ke-9 atau keberapa ketika. Tapi saya tidak mau terlalu jauh. Coba Allah dibangun oleh bukan Pak, lucu. Anda ini lucu. Orang Yahudi tidak berkorban karena sudah digantikan oleh Yesus. Itu lucu. Orang Yahudi aja nggak percaya Yesus. Faktanya seperti Itu nggak nyambung. Sekalipun mereka tidak percaya Yesus, tapi mereka sudah hentikan pengorbanan. Di mana dalilnya orang Yahudi tidak berkorban domba lagi, lalu diganti oleh Yesus? Itu di mana dalilnya? Itu Anda tunjukkan juga. Apa sebabnya mereka Saya itu tanya tidak dulu. berkorban kambing domba? Mereka juga sudah Saya
tanya dulu sama Anda nih, saya coba nanti ketik ya. Saya ketik nih. Coba dibaca di Imamat. Semua itu mengorbankan Loh, itu. Kami kok berubah. imamat? Enggak, saya tanya, Anda jawab. Kalau saya pernah baca literaturnya, kenapa mereka tidak melakukan kurban? Karena bait Allah sudah hancur. Gitu loh. Sekarang ini kesini ke zaman Yesus, bait Allah itu sudah hancur, makanya tidak melakukan korban lagi. Karena mereka setiap melakukan korban itu di atas mezbah di bait Allah. Itu kebiasaan orang Yahudi. Karena bait Allahnya sudah hancur, mereka tidak lagi. Nggak ada kaitannya diganti oleh Yesus tuh nggak ada. Bait Allah sudah ada. Saya tanya kamu, apakah ketika Ibrahim mengorbankan kami Kok sudah ada bait Allah? Ibrahim bukan ke belakang, ke zaman Yesus. Nggak nyambung. Bukan nanti ada bait Allah. Coba Anda baca di Kejadian, ketika Ibrahim mengorbankan. Nggak nyambung, kami Pak. domba. Ini zaman Yesus, Pak, bukan ke zaman Nggak Ibrahim. ada, bro. Ini ke zaman Ibrahim. Emangnya zaman Abraham itu emangnya sudah ada Torah? Nggak Di atas nyambung. Ka'bah, bukan di Ka'bah. Nih. Jadi memang itu penghapusan dosa sudah dilakukan oleh orang Israel di Buka zaman ya. dahulu. Ketika Yesus mati, tidak ada lagi orang Israel melakukan itu. Kenapa? Sudah digenapi oleh Yesus. Berarti orang Yahudi percaya Yesus Tuhan kalau gitu. Orang Yahudi tidak percaya. Lah iya, makanya nggak ada kaitannya. Oke lah, saya tidak perlu menampilkan data ini terlalu jauh ya, terlalu jauh ini pembahasannya. Kita kembali ke tema awal. Begini, tadi Anda mengimani berdasarkan Galatia 3 nomor 13, dan di sini sudah jelas poinnya. Pertanyaan saya, ada nggak ajaran Bapak di surga itu mengutuk Yesus? Adakah ajaran Bapa di surga mengutus Yesus? Ya, memang. Yesus gimana? diutus oleh Bapaknya. Ya. Mengutuk. Oh, mengutuk. Sorry. Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan mengutuk Yesus? Tidak ada. Lalu berarti ajaran Yesus terkutuk itu bukan dari Yesus dan bukan dari Bapa yang di surga, betul? Itu merujuk di Perjanjian Lama, kan terkutuklah orang yang Loh, digantung di salib. Itu kan lah itu Allah para yang penjahat mengatakan. itu. Ya. Yesus dianggap sebagai penjahat walaupun dia bukan penjahat. Ya, Lah, Yesus itu kalau dianggap Anda mau penjahat. dalilnya ke Perjanjian Dia Lama, disalibkan di penjahat, para penjahat. Karena dia dianggap penjahat. Orang Roma menganggap dia penjahat. oke. Orang Roma. Sekarang, Tapi dia penjahat. baik. Ulangan 21 nomor 23, di situ Yesus terkutukan. Ya, Anda kan- tergantunglah orang yang digantung di salib. Di situ kan Anda imani Yesus terkutuk, benar nggak? Ya. Kami mengimani dia terkutuk oleh karena Iya. menanggung dosa manusia. Ya. Lah iya, Anda imani kan? Anda mengambil di perjanjian lamanya, Pak Peri. Anda mengambil perjanjian lamanya di Ulangan 21 nomor 23, betul? Ya. Pertanyaan saya gini, Pak. Berdasarkan Ulangan 21 nomor 23, siapa yang mengutuk Yesus di situ? Oke. Kalau di situ kan Allah kan yang mengutuk di situ kan. Itu kan. Berarti ajaran Anda mengajarkan Yesus itu dikutuk oleh Allah, oleh Bapa. Makin di situ terkutuk orang parah. jahat. Bentar. Di situ kan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Di situ merujuk orang yang jahat. Tetapi Yesus digolongkan sebagai orang jahat walaupun dia tidak berbuat jahat. Begitu. Lah iya, tapi yang mengutuk orang yang disalib itu siapa? Ya, Tuhan kan mengutuk orang di situ kan Tuhan mengutuk orang jahat. Ya, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Berarti di situ berarti di berdasarkan Ulangan 21 nomor 23 yang mengutuk Yesus ketika Yesus di kayu salib siapa? Oke. Kalau di situ kan yang coba saya baca di mana Ulangan sebentar. Ulangan 21 nomor 23, silakan Anda baca, jangan saya. Aduh, makin ngeri ini. Ulangan 21 supaya lebih jelas kan.
Malah ngambil dalil Yesus terkutuk di perjanjian lama. Aduh, ya ngeri lah Pak. Nanti saya Ya bawa memang dalil kan yang ini merujuk ya. Oke, ke Ulangan 21 ayat berapa itu? 23. Ayat 23. Ya. Hmm. Oke. Ulangan 21 ayat 22, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan. Ini penguburan orang yang dihukum mati ya. Apabila seseorang berbuat dosa dan sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan nama yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi ini kan perkataan Musa ya, perkataan Musa. Tapi di sini Siapa yang mengutuk Yesus, Pak? Berdasarkan ajaran Anda. sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ini terkutuk oleh Allah. Ini terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah itu. Jadi di sini jelaskan terkutuk oleh Allah. Berarti yang mengutuk adalah Allah. Oke. Bapak berarti kan di situ kan? Ya. Bapak kan? Oke. Ketika Yesus digantung di kayu salib, berarti siapa yang mengutuknya? Oke. Kalau di sini kan dibilang terkutuk oleh Allah. Terkutuk oleh Allah. Iya. Tapi di sini merujuk pada orang jahat. Ya, ini kan merujuk Anda tadi memposisikan dia penjahat. Tetapi Yesus itu bukanlah orang jahat. Nah, Jadi makanya jangan dikutuk kalau gitu. Yang mengutuk. Sebentar. Jadi yang dikutuk oleh Allah adalah orang yang jahat. Namun Yesus diposisikan sebagai orang jahat walaupun dia tidak berbuat jahat. Mereka itu mencari dalil untuk apa? Memberatkan dia, tapi dia bukan oleh pelanggarannya. Jadi masalah apa? Gak masalah kan? Kan Yesus tidak bersalah. Iya. Tapi apa? Dipersalahkan. Tapi dia menanggung dosa, menanggung salah kan? Ya betul. Nah, berarti ketika Yesus disalib, dia kan menanggung dosa orang. Iya, betul. Dosa itu terkutuk nggak? Ya, kalau sesuai dengan ini ya terkutuk. Ya terkutuk. Ketika dia digantung di kayu salib, menanggung dosa orang, siapa yang mengutuk dia? Ya, kalau di sini Allah yang mengutuk. Tetapi kan asalnya bukan oleh karena dosanya dia terkutuk, tetapi oleh karena menanggung dosa umat manusia. Itu clear. Masalah. Iya. Jadi ajaran Kristen mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk, dan lebih parahnya lagi adalah yang mengutuk Yesus itu adalah Allah atau Bapa yang di surga. Ajaran Kristen. Masalahnya kan dia terkutuk oleh karena dia digolongkan sebagai orang jahat, tapi sebetulnya dia tidak orang jahat. Masalah apa? Itu dia konsekuensi iman Anda yang merumuskan seperti itu berdasarkan Galatia tadi, Pak. Ya, dia terkutuk karena menanggung dosa umat manusia. Itu aja kan? Iya, tahu. Tahu. Sudah clear. Ya, jadi dia terkutuk oleh karena menanggung dosa umat manusia. Karena dia Siapa yang dianggap mengutuknya? sebagai penjahat. Siapa yang mengutuknya? Walaupun dia di situ memang orang yang terkutuk adalah orang penjahat. Enggak, yang mengutuknya siapa? Kenapa? Yang mengutuknya siapa? Kalau di perjanjian lama Allah yang mengutuk. Berarti ketika Yesus mati, ketika Yesus digantung di kayu salib, dia sedang dikutuk oleh Bapa. Ini merujuk pada orangnya, tapi kan Yesus kan bukan orang. Iya, pada Yesus. Itu iman Anda loh, saya tidak ganggu. Itu empat. Tapi kalau mau yang agak lebih cair kulitnya itu ya, pemakaiannya bisa dipakai di pagi, siang,
4, Matius 4, ketika Yesus dicobai. Apa kata iblis? Yesus, jika betul-betul engkau adalah anak Tuhan, buang dirimu ke bawah, sebab ada nubuat tentang kamu, bahwa malaikat akan diutus oleh Bapa untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tertulis di mana? Di Mazmur 91, Yesus akan diangkat ke langit, dan Yesus hanya menonton orang fasik yang menggantikan dirinya. Baca di data nomor 8-nya, baca nomor 10, baca nomor 11, 12. Apa kata Tuhan di sana? Malaikat akan aku utus untuk menyelamatkan engkau, menatang engkau di tanganmu, agar di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dengan panjang umur, engkau akan kupanjangkan umurmu, engkau akan kuselamatkan, dan akan kuperlihatkan kemudian keselamatan kepadamu. Malaikat, ketika kemudian Yesus berdoa, apa kata Yesus? Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Terjawab oleh Bapa. Bapa mengutus malaikat. Ya, Ikhwan Pillah semuanya, aduh. Rungkad, akunnya kena, aduh, mak lagi seru-serunya. Jadi Ikhwan Pillah yang di YouTube, semuanya yang dimanapun berada, mohon maaf, akun tidak bisa diselamatkan karena tiba-tiba rungkad. Kena pelanggaran. Aduh, Ikhwan Pillah padahal tadi lagi seru. Jadi begitu ya Ikhwan Pillah semuanya ya. Terkutuk saya tidak bisa dibedakan. Sabar, siap, aduh. Selamat dia. Tapi ingatlah poinnya ya. Iya, nggak tahu, aduh. Padahal kita diskusinya kan baik loh ya. Saya juga, Pak Peri biasa menghujat loh dia kalau tutup cam. Saya bilang tadi ajak untuk tidak ada hujatan. Kalau masalah narasi agak panas, mempertahankan argumentasi itu wajar dalam perdebatan, tapi adalah jangan sampai ada hujatan kan gitu. Dan tadi menarik, sudah bagus, penonton juga sudah cukup teredukasi saya rasa ya, terguncang oten pastinya. Dan tadi luar biasa ngeri sebenarnya. Itu dia percaya bahwa ketika Yesus disalib itu karena gini loh, kan saya bilang tadi ya, di mana dalilnya? Kan dia katakan dinubuatkan kalau Yesus itu katanya terkutuk itu kan. Nah, dia ngambil dalilnya ke Ulangan. Aduh, itu sebenarnya bunuh diri, padahal dia malah baru nyari dalilnya. Kenapa saya bilang bunuh diri? Ya iyalah. Bayangkan ketika Yesus lagi disalib, dia dikutuk oleh Bapa. Innalillahi, kan ini ajaran. Masa dalam iman mereka mengajarkan Yesus itu dikutuk oleh Bapa. Naudzubillahi min dzalik. Ketika Yesus mengajar, ada nggak Bapak mengutuk Yesus? Nggak ada. Di dalam Matius 3 nomor 17, Matius 12 nomor 18, Yohanes 8 nomor 40, 41, 42, Bapak mengasihi Yesus. Nggak ada mengutuk Yesus loh. Kacau memang. Aduh, tadi akun utama pula kan rungkad. Jadi Ikhwan Pillah yang di YouTube juga mohon maaf, tadi lagi seru-serunya, tapi memang kayaknya oten banyak yang kepanasan. Aduh, itulah tamparan dia bang, tamparan dia bang. Yesus dikutuk sama Bapak, langsung rungkad. Iya, memang sih sebelumnya akun ini tuh sudah ada peringatan, udah ada pembatasan memang. Tapi ya saya sih kan ngelihat selagi kita diskusinya baik, tidak ada hujatan kan, insya Allah saya berpikir positif aja, nggak ada masalah. Yang penting itu jangan ada diskusi hujatan gitu.
karena Yesus tidak berdosa katanya. Ya itulah makanya kan jadinya ambigu, jadinya nggak jelas. Tema sederhana kalau kita kembangkan, kita bahas lebih dalam, itu dahsyat loh teman-teman. Itu ya yang tadi kita katakan ya. Ketika kita ini yang sering berdiskusi, sering mendapat tuduhan dari mereka bahwa kalian itu menghina Yesus katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sering dibilang seperti itu, menghina Yesus dengan mengatakan apa? Oh, jadi gini, ajaran nabimu di abad ke-7 menghina Yesus dengan cara apa? Karena kau mengatakan dia tidak disalib. Loh, kok mengatakan dia tidak disalib disebut menghina? Oke lah, kalau gitu kita berapologet, kita diskusi. Islam mengimani dia tidak disalib. Kristen mengimani dia disalib. Maka dari situ siapa yang mengutuk? Ketahuan tadi. Fakta data tidak bisa dibantah. Ajaran mana yang mengutuknya? Tapi sayang sekali, sayang. Langsung rungkat. 2 oten loh, tidak membantah. Ya, Bang Peri yang seringkali menghujat pun dia, kalau diskusi tadi, dia menerima. Dia terima itu. Aduh, malah memperkuat dalil yang parahnya. Maksudnya kan ketika saya tanya di mana nubuatnya kalau Yesus itu terkutuk, pakai Ulangan 21-23, kata saya ini mau bunuh diri, melawan utusan Allah, melakukan kerusakan di muka bumi, kan gitu ya. Orang itu layak untuk dihukum, dibunuh atau disalib. Karena itu sebuah kehinaan buat mereka, kan gitu. Nah, jadi yang mati di kayu salib itu kan berarti orang yang bersalah, orang yang terkutuk. Wajar. Makanya Islam diajarkan tidak mengutuk utusan Allah itu. Kalau mereka prinsipnya wajib diimani. Maka di sini kita sama-sama paham kan jadinya. Dia kejebak ya aslinya memang imannya itu perangkap. Karena selama ini kan narasinya percaya Yesus mati di kayu salib masuk surga, ditebus dosa, kan gitu sering bilang mereka. Kan bilangnya sering seperti itu. Tapi di balik kalimat itu sebenarnya ada sebuah kabar, sebuah narasi yang begitu merendahkan posisi Yesus. Dijadikan sebagai yang terkutuk. Ketika dikatakan dia kan tidak bersalah. Ya udah tahu dia tidak bersalah kan. Tapi orang yang tidak bersalah dijadikan sebagai orang bersalah yang menanggung hukuman. Aduh. Sampai rungkat akunnya Iwan Pilah. Padahal saya nanggung, live-nya itu tadi sampai jam 12, masih sejaman 40 menitan lagi ya. Aduh, tadi juga sudah ramai yang nonton. Artinya di situ banyak yang satu saya yakin teredukasi, terutama untuk teman-teman Kristen Iwan Pilah, yang selama ini hanya mengandalkan sebuah doktrin kan mereka kan mengandalkan doktrin. Semangat para pejuang dakwah. Insya Allah saya siap. Terima kasih Pak Samudra. Berarti 3/1 manusia mengutuk manusia. Iya, gitu ya. Ini tema sederhana sebenarnya. Kalau kita bahas lebih dalam, pendekatan logika terjebak, pendekatan dalil makin parah. Serius. Insya Allah siap. Karena ini loh, itu saya sering loh dapat kalimat seperti ini ya. Kalian itu menghina Yesus kami. Itu sering dikatakan seperti itu. Nabi kalian itu menghina kami. Yang paling parah itu si Aderion dulu. Itu dengan vulgar itu. Nabimu, Tuhanmu, Allahmu itu menghina kami, menghina Yesus. Saya tanya, kenapa? Karena kalian mengatakan dia tidak disalib. Loh, kok jadi lucu kan gitu. Ya udahlah kita bahas. Ternyata Iwan Pilah semuanya Masya Allah luar biasa. Kebenaran tetap berada pada jalurnya. Begitu juga kesalahan. Tidak akan bercampur kan gitu. Bahwa Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami kebenaran itu, ya kan? Dan izinkanlah kami sebagai pengikut kebenaran itu. Wa arinal batila warzuqna tinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu,
dan berikanlah kami rizki, kemudahan untuk menjauhi dari kebatilan. Begitu ya. Jadi ternyata kalau kita kupas lebih jauh, mana ajaran yang benar? Masya Allah. Islam tetap konsisten. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Kami tidak membeda-bedakan utusan Allah. Apalagi utusan Allah itu semuanya, ya kan? Semuanya itu saran Pak Ustadz. KMC ini Sri KMS ya. Debat sama Oten santai tapi tajam biar Oten langsung stroke ya. Ini saran, masukan, tambahan atau gimana nih? Mana lagi ya tadi? Saya jadi lupa. Ya oke lah gitu ya. Ini akun cadanganku, jarang aku pakai live kan. Coba ini saya live-kan lagi untuk meluruskan yang tadi aja ya. Meluruskan yang tadi, kenapa tiba-tiba live-nya hilang, yaitu tadi. Saya nggak langsung cek sih berapa lama dia kena bannetnya ya. Saya nggak tahu, biasanya sih sampai seminggu. Atau kalau nggak ada pelanggaran yang berarti itu paling 3 hari. Dan tadi nggak ada hujatan sama sekali loh. Bahkan diskusinya pun sama-sama dipahami gitu. Ya oke. Kalau gitu Iwan Pilah yang ada di live YouTube ada, kita sudah 3 jam lebih juga, dan di live TikTok saya sebagai untuk mengklarifikasi bahwa tadi kenapa rungkat itu kenapa gitu kan ya. Akunnya ke Bennett. Yang ini kita live-nya tutup dulu. Insya Allah nanti kita lanjut lagi bergabung bersama guru-guru yang lain ya. Karena ini juga akun kecil, tapi nanti insya Allah lah semoga bisa ini ya, bisa gede lagi akun ini seperti akun utama. Kalau akun utama kena ban, udahlah akun kecil itu berat. Tapi ya nggak apa-apa lah, diterima aja perjuangan. Ya Iwan Pilah gitu ya. Terima kasih. Yang di YouTube-nya itu ada Al Alif Channel namanya, itu di live-kan di sana. Sehat selalu, terima kasih Uhti KMS ya. Ini Uhti KMS ini yang Sri bukan sih? Bukan kayaknya ya. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iwan Pilah. Yang di YouTube yang ini kita tutup dulu. Kita gabung ke live-nya Gurunda ya. Bang Zuma, kita live lagi, tapi melivekan debat Bang Zuma itu maksudnya, oke? Yang ini kita tutup ya.